hari ini adalah sidang keempat kalau nggak salah, di mana hari ini adalah saksi kunci, yaitu saya sebagai pelapor. Dan Rasman itu sadar, bukti-bukti kunci aku yang bisa ngomong bahwa semua fitnahan dia berkali-kali di Instagram itu adalah bohong. Saya punya semuanya. Jadi begitu saya datang, dia grogi banget gitu loh. Dikiranya aku nggak datang. Ngapain gua nggak datang? Orang si botak aja itu siapa yang takut? Ya, kalau soal pengawal bagus 1000 orang juga bisa gua bawa. Tadi juga jago karate semua yang saya bawa, ya kan? Dia kira begitu karena apa? Saya tadi sejatinya akan ngomong bahwa semua yang dituduhkan di Instagram itu adalah fitnah. Bahkan ada pengakuan dari Iklim Hakim. Pertama kali Iklim Hakim dihubungi oleh manajernya si Rahmat adalah janjinya iming-iming mau dikasih kerjaan agar Iklim Hakim tahu. Sesudah dia tahu, sesudah viral ada masalah saya dengan Iklim Hakim, dia berusaha lah masuk sebagai kuasa hukumnya karena si botak itu, si Rasman itu dendam banget sama saya karena dikiranya dia dipecat oleh Richard Lee sebagai pengacaranya, dikiranya gara-gara aku merebut Richard Lee sebagai klien. Dulu kan ingat nggak kasus di Polda? Padahal saya sering viral sama Richard Lee gara-gara aku join skincare. Aku pernah diajak dikasih saham. Bukan, Richard Lee itu nggak pernah jadi klien gua sampai hari ini. Adik itu dia dendam terus sama gua. Makanya akhirnya Kim mengaku bahwa dari pertama ketemu, dari mulai kedua pertemu pun sudah di frame gitu, sudah dibuat seolah-olah bahwa diarahkan nanti ada pelecehan seksual, ada gitu-gitu. Dan si Kim sudah membantah semuanya. Dan si Kim juga mengaku dari mulai pertemuan kedua dan sebagainya sudah diiming-iming, dibujuk mau nggak jadi istri ke-8. Itu pengakuan pengacaranya. Iya, nah, itu akan saya buka nanti di persidangan semuanya. Jadi dia grogi gitu loh. Dia dengan angkuhnya merendahkan hakim, bikin ricuh. Bahkan ada kuasa hukumnya bernama Firdaus naik ke meja sidang, menginjak-injak meja sidang pengacara pakai jubah. Itu adalah pertama kali dalam sejarah pengadilan Indonesia. Dan tadi saya sudah kirim surat pengaduan ke Ketua Mahkamah Agung agar dia yang menginjak-injak meja sidang itu dilarang untuk praktek sebagai pengacara di seluruh wilayah hukum Indonesia. Gitu loh, ya. Bang, tapi tadi awal pemicunya sampai ada huru-hara keributan di pengadilan seperti apa sih? Pemicu awalnya dia keberatan kalau sidangnya tertutup, dia melawan hakim. Padahal itu kan kewenangan hakim. Kan, ya, saya nggak tahu, aku juga nggak tahu bahwa bakal sidang tertutup. Jadi kan seluruh pengunjung karena padahal dia sudah mempersiapkan live TikTok, itu loh, sudah disiapkan berbagai live. Ya, dia kecewa, dia tidak bisa lagi bergaya gitu kan. Ya, padahal aku aja nggak tahu alasan hakim itu banyak masalah asusila, ya kan, sehingga perlu tidak boleh diviralkan gitu loh. Jadi sangat logis. Dia maksa terus, dia maksa seolah-olah pengadilan yang punya nenek moyangnya, padahal nenek moyang dia jauh di Sumatera Barat sana gitu loh. Itu loh, ya. Itu pemicunya, dia ngotot terus. Bagaimana seorang pengacara sangat kasar begitu, huru-hara di depan persidangan. Bahkan satu pengacaranya naik ke meja, ya. Naik ke meja persidangan, menginjak-injak meja dengan memakai jubah advokat. Bang, kalau boleh tahu tadi kan sempat Rasman nyamperin abang tuh di persidangan. Ya itu dia. Mungkin dia ngomong apa sih bang? Nah, tadi katanya ada. Kalau di pikiran saya sih dia seolah-olah mau sodorkan tangan di pena saya, dia mau mukul, ya kan? Saya langsung dengan jurus syek gitu loh, ya. Kayaknya lebih mirip karena berlian gua ke bawah dia syek gitu langsung. Rupanya khasiat berlian gua kena juga, langsung tangannya terlem gitu loh. Untung saya nggak pukul dia. Karena gini sehatnya olahraga tiap hari. Kelakuan pengacara dan siram itu norak, ya. Kalau soal gelar dokter, aduh, saya udah dokter dari puluhan tahun lalu. Itulah norak.
Ya norak lah. Kasusnya pun kasus-kasus kecil, ya norak. Jadi makanya orang-orang kayak gitu saya cuek aja. Tapi karena dituduh penjahat seks, dituduh ada kelainan seks, ya gue nggak ada maaf lagi. Istilahnya itu no point of pretend. Gue akan kejar kau secara hukum sampai dia terdakwa dan benar terdakwa. Ya orang udah ketemu kok, Bang. Ya, katanya jaga ring, jantung, pasang ring segala macam gitu. Enggak. Dia nggak dengar itu sama sekali. Enggak ada, dia taksi tangan begini, cuma dengan jurus berlian, namanya jurus berlian, gitu kan. Ngomong apa itu, bohong itu. Tapi pada akhirnya kan abang kan diamankan sama pihak apa? Itu kan tanpa diamankan, itu kan tugas seorang pengadilan. Ya, bodyguard gua ada 20 di situ. Ya. Tapi saya suruh tenang. Ya, abang kok bisa sekalep itu, setenang itu, padahal kan suasana tidak. Karena aku menganggap itu serasmen itu nggak ancaman. Gue senyum. Waktu dia datang pertama udah bergaya dia, apalah. Ya begitu dia mulai teriak, tahu nggak waktu itu? Gue gini, benar nggak? Lihat gue gitu kan? Untung nggak gue bilang gini. Cuma kan harus gue menghormati sidang kan. Apakah itu cara abang buat ya pertama gue nggak takut sama siapapun, apalagi orang kayak dia. Itu orang-orang semua perantau semua. Yang saya sudah duluan maju, apa yang ditakutin? Dia bukan siapa-siapa. Ya, jadi nggak ada yang ditakutin gitu loh. Ya, jadi hanya mulutnya aja yang ini, tapi sebenarnya dia nggak punya power apapun. Karir juga udah jauh di belakang gue, udah jauh banget gitu loh. Jadi ngapain ditakutin orang kayak gitu? Tapi ketika yang kedua juga saya akan membuka semua bahwa begitu Iklim Hakim bersedia menunjuk dia sebagai kuasanya, langsung nggak usah bayar honor pengacara, tapi kau jadi istri ke-8. Itu pengakuan kuasa hukumnya di berbagai medsos. Itu semua saya ada, itu yang mau saya bongkar tadi. Mungkin dia grogi gitu loh. Ada semua video, ada di Intens, di mana-mana ada. Itu mau saya buka karena yang punya wewenang punya itu saya gitu loh. Mereka itu kan dari segi karir pengacara sama saya juga adalah udah kayak anak kecil sama orang dewasa. Itu udah jauh di belakang gua gitu loh. Bang, tadi juga Bang Rasman teriak-teriak, saya tidak akan menjadi tersangka. Udah terdakwa dia. Dia tidak akan ditahan, mungkin sekitar. Ya karena memang ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Ya. Jadi bilang, tapi dengan kelakuan seperti itu coba bagaimana sikap hakim? Makanya naluri bisnis dia nggak ada. Dengan melakukan itu kliennya akan menjauh, pengadilan akan menjauhi dia, hakim akan marah semuanya, dan tidak akan mungkin perkara-perkara bahasa. Akhirnya apa? Datangnya ke Hotman semua. Akhirnya apa? Lamborghini gua nambah terus. Gini-gini gua nambah terus. Halo Rasman. Halo. Bang, perilaku saya mah nggak perlu harus bujuk-bujuk cewek istri ke-8. Antri langsung. Kau ke berapa? Antri nomor 371. Bang. Dalam sejarah hukum Indonesia, dalam sejarah peradilan Indonesia belum pernah ada pengacara menghina pengadilan dengan menginjak-injak meja persidangan. Saya langsung sudah mengadukannya kepada Ketua Mahkamah Agung agar itu orang dilarang praktek di seluruh pengadilan Indonesia. Tidak boleh bersidang. Itu kewenangan Ketua Mahkamah Agung. Saya juga meminta kepada pengadilan negeri agar mengadukan mereka ke polisi karena membuat ricu depan persidangan adalah tindak pidana. Tapi pelajar Firdaus sendiri dia bilang sidang sudah selesai. Dia bilang kayak gitu. Siapa bilang sidang? Dia merasa tidak melakukan. Bagaimana tidak merasa orang dia di dalam persidangan? Emang bisa gua datang ke persidangan menginjak meja? Tapi katanya pakai jubah. Pakai jubah loh. Udah deh, jangan jadi pengecut lah. Ya kalau lu berani naik ke sidang ya naik ke meja jangan gitulah, berusaha menghindar lah. Berarti kalaupun itu sudah selesai. Itu kan di ruang sidang. Iya, tapi tidak boleh ya Bang ya. Emang gua sekarang gini deh. Jangankan di ruang sidang, boleh nggak saya masuk ke restoran orang, gua injak-injak, naik gua ke mejanya gua injak-injak, boleh nggak? Etika gitu ya Bang ya. Jangan, ini ruang persidangan loh dan masih ditonton orang. Hakimnya baru aja meninggalkan ruang sidang. Berarti ini perlakuan yang sangat norak gitu Bang. Itu penghinaan pengadilan yang sangat parah. Itu sangat parah. Mudah-mudahan dia ditindak. Entah dari mana itu asalnya itu orang. Saya sendiri nggak pernah ketemu Firdaus. Gua nggak kenal. Ya, karena saya perkara gede-gede kalau dia pakai baju tentara, udah gitu gini-gini. Ini orang dari benua mana sih? Dari benua
yang sudah ketinggalan 1000 tahun atau apa? Pakai 7 bintang. Ini siapa yang takut sama lu? Gak usah diadukan, itu udah viral. Oke. Itu pun bisa memang seumur hidup tidak boleh bersidang atau Terserah kepada Ketua Mahkamah Agung. Oh, Tapi Ya. sanksinya seperti apa sih Bang? Kalau di tangan pengacara ada kata-kata Kalau gitu. kalau organisasi advokat kan nggak bisa diharapkan. ya. Nanti dia ditindak, kabur lagi pindah lagi organisasi. Itulah kelemahan organisasi advokat. Maka satu-satunya harapannya adalah siapa tuan rumah? Wah. Tuan rumah adalah hakim Mahkamah Agung. Dialah yang berwenang melarang orang masuk bersidang. Yaitu Berarti even walaupun tidak dilaporkan dan itu viral bisa ya Bang ya? sudah viral, ya. Sama aja kalau misalnya kalau ada tiba-tiba orang masuk ke ruang sidang, ke ruang pengadilan mengotori, ya, yang punya atau ibaratnya itu siapa yang mengotori rumahmu, kau kan berhak inisiatif kan, nggak usah ada yang mengadu. Oh tetap harus ada yang mengadu Bang? Atau Nggak bisa, kan sudah viral itu. oh, even walaupun sudah viral tapi Tidak ada ya kalau orang berbuat kotor di rumah gua, ya, walaupun nggak ada yang mengadu, ya, yang punya rumah berhak dong. oh oke.